Banyak orang merasa mereka mengenal keluarga kerajaan Inggris dengan baik, namun keputusan terbaru Raja Charles telah mengejutkan semua pihak. Istana Buckingham berencana mengganti para prajurit berjaga berseragam merah ikonik mereka dengan robot berkemampuan manusiawi. Langkah yang biasa seperti adegan dalam film fiksi ilmiah. Apakah keputusan satu ini bisa mengubah cara masyarakat melihat keluarga kerajaan selamanya? Apakah para penjaga robot ini akan mengubah sejarah kerajaan dan membuat orang-orang kembali mempertimbangkan tradisi? Mari kita telisik lebih dekat ke keputusan mengejutkan yang sedang mengubah masa depan monarki Inggris. Beberapa penjaga kerajaan akan segera menjadi robot. Raja Charles membuat pengumuman tak terduga yang tak seorang pun menduga. Istana Buckingham menyatakan mereka akan menerima penjaga robot untuk menjaga istana kerajaan. Kabar ini pertama kali muncul di Inggris dan segera menyebar ke seluruh dunia. Para pencinta tradisi kerajaan merasa terkejut. Begitu pula dengan para pecinta teknologi yang merasa terkejut setara. Istana biasanya mempertahankan cara-cara lama dalam menjalankan kegiatan. Maka penggunaan robot sebagai penjaga terasa seperti perubahan besar, dan tidak seorang pun menyangka keluarga kerajaan akan melakukan hal seperti ini. Reaksi masyarakat terjadi sangat cepat dan penuh perdebatan. Jurnalis televisi, penulis daring, serta surat kabar segera merespons cerita ini. Kerumunan manusia berkumpul di gerbang istana. Ada yang hanya penasaran, ada pula yang terlihat kesal dengan gagasan tersebut. Media sosial meledak dengan perdebatan, candaan, serta ramalan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Berita ini benar-benar membuat banyak orang terganggu, karena penjaga kerajaan bukan sekadar berdiri di gerbang. Mereka juga menjadi bagian dari upacara pergantian penjaga yang dilangsungkan setiap hari pukul 11. Selama ratusan tahun, para penjaga ini menjunjung tinggi ketertiban, rasa hormat, dan tradisi yang telah ada lama. Seragam merah mereka dan ekspresi seriusnya terekam jelas dalam ingatan setiap wisatawan dan warga Inggris yang pernah menyaksikan mereka tetap diam meskipun di tengah kegaduhan dan keramaian yang luar biasa. Gagasan menggantikan penjaga manusia nyata dengan robot berarti mengganggu tradisi yang telah berlangsung puluhan generasi. Namun, di balik tradisi tersebut tersembunyi konflik besar antara mempertahankan kebiasaan yang sudah ada sejak dahulu dan bergerak maju dengan teknologi baru. Di satu sisi, orang-orang mencintai sejarah. Penjaga manusia asli yang mengenakan seragam merah dan hitam. Di sisi lain, robot bisa lebih baik dalam menjalankan tugas, bekerja lebih cepat, dan tidak pernah melakukan kesalahan. Pengumuman ini memaksa dua gagasan yang berbeda untuk saling berhadapan. Kini, seluruh negara harus membuat pilihan sulit. Apakah mereka sedang menyaksikan sesuatu yang berharga hancur, atau justru menyaksikan awal dari sesuatu yang benar-benar baru dalam sejarah kerajaan? Mesin-mesin kerajaan. Bagian utama dari perubahan besar ini adalah robot penjaga itu sendiri. Mereka bukan mesin logam polos yang terlihat tidak asli. Robot-robot ini dirancang untuk menyerupai manusia secara sempurna, baik dalam penampilan maupun gerakan. Mereka dapat mengikuti perintah yang rumit, bergerak dengan mulus, serta langsung menilai situasi di sekitar mereka. Teknologi yang digunakan begitu canggih sehingga saat seseorang melihat robot tersebut, sangat sulit untuk membedakan apakah yang dilihat adalah manusia atau mesin. Perbedaannya hampir tidak dapat dibedakan. Robot penjaga baru ini dibangun melalui bertahun-tahun kerja keras oleh para ilmuwan dan perusahaan teknologi dari Inggris serta negara-negara lain. Tim-tim di bidang robotika, kecerdasan buatan, dan keamanan telah mengembangkan sistem di balik layar dalam waktu lama. Kini, setelah Raja Charles mengumumkan keputusannya, kerja keras mereka mendapat perhatian publik. Ada banyak bahan yang membuat Charles sangat terpesona, dan dia tak pernah benar-benar kehilangan ketertarikannya padanya. Di sini letaknya. Perusahaan yang sebelumnya dikenal hanya di laboratorium riset kini mulai disebut-sebut bersama keluarga kerajaan. Sesuatu yang terdengar sangat tidak mungkin sebelumnya. Robot penjaga ini tidak hanya dibangun agar terlihat menakjubkan. Mereka dilengkapi sistem pengenalan wajah yang mampu memindai ribuan wajah dalam hitungan detik, mengidentifikasi ancaman lebih cepat daripada manusia manapun. Gerakan mereka dirancang untuk kecepatan dan keseimbangan, sehingga mereka dapat berbaris seirama atau bereaksi cepat jika sesuatu berjalan salah. Fitur pertahanan yang terintegrasi memungkinkan mereka menangani masalah keamanan secara langsung, menjadikan mereka sekaligus simbol dan penjaga canggih. Berbeda dengan robot pabrik atau drone perang, manusia buatan ini dirancang untuk menyerupai penjaga kerajaan yang sejati. Mengapa Raja Charles memilih untuk memulai proyek luar biasa ini? Mengapa keputusan ini dibuat? Keputusan untuk menempatkan penjaga robot di Istana Buckingham tidak terjadi secara acak. Ada kekhawatiran akan betapa berbahayanya dunia saat ini. Dengan meningkatnya serangan teroris dan peretasan komputer terhadap tempat-tempat penting, pemerintah di seluruh dunia sedang mengubah cara menangani keamanan. Keluarga kerajaan selalu menjadi sasaran protes dan orang-orang berbahaya, sehingga mereka tak bisa mengabaikan ancaman-ancaman baru ini lagi.
Raja Charles membuat pengumuman ini karena istana membutuhkan perlindungan yang lebih baik, bukan hanya karena dia ingin mencoba sesuatu yang baru. Keputusan ini terdengar mengejutkan, tetapi sebenarnya berdasar pada ancaman nyata yang ada saat ini. Keamanan bukan satu-satunya alasan di balik perubahan ini. Sekarang, Raja Charles III hadir bersama Ratu Ibu Camilla. Ada juga sisi keuangan. Penjaga manusia membutuhkan pelatihan, perawatan rutin, pemeliharaan seragam, dan gaji yang cukup tinggi. Dengan robot, biaya operasional bisa lebih hemat dalam jangka panjang, meskipun investasi awal sangat besar. Selain itu, robot tidak lelah, tidak sakit, dan dapat bekerja selama 24 jam non-stop tanpa mengalami penurunan kinerja. Mereka juga bisa diprogram ulang dengan cepat untuk menghadapi jenis ancaman baru, menawarkan fleksibilitas yang sulit dicapai oleh manusia. Jadi, perubahan ini bukan hanya soal modernisasi, tetapi juga tentang efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan. Apakah tradisi akan tetap hidup, atau apakah masa depan keluarga kerajaan akan dipandu oleh mesin? Semua orang menunggu jawabannya. Pendapatan, asuransi kesehatan, dan banyak bentuk dukungan lainnya untuk mendukung kinerja mereka secara optimal. Penjaga robot memang lebih mahal dalam pembeliannya, tetapi mereka dapat bekerja selama puluhan tahun tanpa membutuhkan gaji, hari sakit, atau dana pensiun. Mereka tidak pernah merasa lelah dan tidak memerlukan istirahat. Meskipun biaya pembelian robot tersebut terbilang tinggi di awal, keluarga kerajaan akan menghemat uang dalam jangka panjang. Penjaga manusia juga menghadapi berbagai tantangan yang tidak dimiliki oleh robot. Bahkan penjaga terlatih sekalipun tetap merasa lelah, kehilangan fokus, atau mencapai batas fisik mereka. Mereka membutuhkan waktu istirahat dan hari libur, serta tidak bisa berdiri dalam satu posisi selama berjam-jam tanpa cepat lelah. Ini adalah kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa diubah, terlepas dari betapa pentingnya tradisi. Penjaga robot tidak pernah merasa lelah, tidak perlu tidur, dan tetap waspada sepanjang waktu. Saat terjadi masalah keamanan yang terjadi secara mendadak, keberadaan penjaga yang tak pernah kehilangan konsentrasi menawarkan perlindungan yang jauh melampaui kemampuan penjaga manusia, sekalipun mereka sangat tekun dan berdedikasi. Alasan utama di balik keputusan ini adalah keinginan Raja Charles untuk menghadirkan perubahan dalam keluarga kerajaan sesuai dengan masa kini. Dalam kapasitasnya sebagai perwakilan masyarakat, ia hadir dalam Kongres Dunia tentang Osteoporosis di Lisbon. Alih-alih terus terpaku pada masa lalu setelah menjadi raja, beliau telah berupaya memperbarui wajah dan cara kerja monarki dengan memperkenalkan teknologi baru serta menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan. Dengan memilih penjaga robot, ia menunjukkan bahwa keluarga kerajaan bukan sekadar perwakilan sejarah hidup seperti museum. Sebaliknya, mereka adalah organisasi yang mampu berubah, mencoba hal-hal baru, bahkan mengejutkan publik. Jika demikianlah yang dibutuhkan agar keluarga kerajaan tetap eksis di dunia yang berubah begitu cepat. Saat ini, perdebatan muncul tentang apakah menggabungkan tradisi dengan teknologi justru mengubah makna sejati dari penjaga kerajaan. Perubahan menuju teknologi ini tidak hanya meliputi keamanan, tetapi juga merambah dunia seni. Apakah robot nanti akan menggantikan pelukis tradisional di istana? Apakah robot yang akan melukis potret kerajaan? Karya seni kerajaan juga terdampak oleh sebuah karya baru berjudul Algorithm King. Karya ini bisa menunjukkan bagaimana raja dan ratu akan dilukis di masa depan, yang jauh berbeda dari cara pelukis tradisional membuat potret para monarki selama ratusan tahun. Lukisan tersebut merupakan perubahan besar dari metode tradisional yang selama ini digunakan seniman dalam menciptakan gambar para monarki dan anggota keluarga kerajaan penting lainnya. Pencipta karya revolusioner ini adalah Ida, sebuah robot canggih yang didesain khusus untuk menciptakan seni menggunakan teknologi canggih dan gerakan mekanis presisi tinggi. Sementara pelukis manusia menggunakan kuas dan menambahkan gaya pribadi mereka ke dalam lukisan, IDA bekerja dengan cara berbeda, menggabungkan program komputer dengan lengan robot yang langsung mengoleskan cat minyak ke kanvas. Hal ini memungkinkan ia menciptakan gambar yang sangat detail dari objek yang dilukis tanpa bergantung pada kreativitas manusia atau interpretasi artistik seperti yang dilakukan seniman tradisional. Raja Charles mencatat sejarah ketika menjadi Raja Inggris pertama yang duduk untuk didokumentasikan oleh pelukis robot. IDA melukis potret sang raja menggunakan sistem canggih yang menggabungkan berbagai teknologi. Robot ini dilengkapi kamera di bagian kepalanya, di mana mata biasanya berada, yang memungkinkannya memandangi Raja Charles dan mempelajari fitur wajahnya secara mendalam saat ia mengamati sang raja. Di mana letak tampilan tersebut? Apakah tersebar di seluruh dunia, atau sebagian besar ada di barisan Inggris? Mayoritas terdapat di Inggris, namun robot ini juga mampu menentukan secara tepat bagaimana menggerakkan lengan robotnya agar cat terletak di titik-titik yang tepat di atas kanvas. Ini merupakan kelanjutan dari pencapaian sebelumnya ketika IDEA melukis Ratu Elizabeth II pada tahun 2022 dalam rangka perayaan Jubileum Platinum. Karena kedua potret kerajaan tersebut tampil sangat memuaskan,
Tampaknya seni yang dibuat oleh robot bisa menjadi cara yang biasa bahkan populer untuk menciptakan gambar tokoh-tokoh penting. Ini mungkin secara total mengubah cara generasi mendatang memandang pemimpin mereka melalui seni. Alih-alih pelukis manusia yang melukis raja dan ratu, robot mungkin akan mengambil alih peran ini dan menjadi metode standar untuk menangkap penampilan tokoh-tokoh penting untuk catatan sejarah, buku teks, dan museum di masa depan. Perubahan ini menimbulkan perdebatan publik. Tapi, penjaga robot yang melindungi keluarga kerajaan justru membangkitkan emosi yang jauh lebih kuat. Perdebatan mengenai penjaga mekanis ini menyebar jauh melampaui wilayah Inggris, saat warga dari negara lain mulai membentuk pendapat mereka atas perubahan besar ini. Bagaimana pendapat negara-negara lain terhadap keputusan Inggris menggunakan robot untuk keamanan kerajaan? Berbagai suara online muncul. Warga Inggris memiliki perasaan yang sangat beragam saat pertama kali mendengar tentang penjaga robot yang menjaga keluarga kerajaan. Beberapa warga merasa bangga karena negara mereka mengadopsi teknologi baru dan menganggap perubahan ini sebagai bukti bahwa monarki tetap relevan di masa kini. Namun, sebagian lain merasa marah dan kesal, serta memposting bahwa kerajaan telah meninggalkan tradisi penting hanya demi menciptakan sensasi, berargumen bahwa mesin tidak mungkin bisa menyamai kehormatan dan martabat yang dibawa oleh tentara sungguhan dalam melaksanakan tugas mereka. Di balik layar, sumber dekat kerajaan menunjukkan bahwa Ratu Camilla sangat tertarik dengan perkembangan kecerdasan, buatan, dan telah mendorong Raja Charles untuk mempertimbangkan bagaimana teknologi bisa memodernisasi operasional kerajaan. Orang-orang di berbagai tempat, masyarakat di berbagai belahan dunia merespons pengumuman tersebut dengan cara-cara yang unik dan khas. Di Amerika Serikat, sebagian besar orang melihatnya sebagai langkah berani dan mengesankan menuju inovasi, serta memberikan pujian kepada Britania Raya karena telah mengambil langkah besar menuju masa depan. Di Eropa, reaksi cukup campur aduk. Ada yang prihatin karena khawatir Britania mungkin harus mengorbankan warisan budayanya. Sementara itu, di Jepang dan Korea Selatan, di mana robot sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, reaksinya penuh penghargaan. Seolah-olah Britania akhirnya memutuskan untuk menyusul perubahan teknologi yang telah diterima oleh negara lain selama bertahun-tahun. Media internasional pun mulai berspekulasi mengenai peran Ratu Camilla dalam modernisasi kerajaan, dan beberapa majalah teknologi bahkan menempatkannya sebagai sampul utama, sebagai ratu yang membuka jalan bagi masa depan. Ratu Camilla pun menjadi sorotan dalam diskusi daring, dengan sebagian orang memuji pendekatannya yang visioner, sementara yang lain membuat meme yang menampilkan dirinya sebagai ratu robot yang memimpin pasukan pelayan mekanis. Kekuatan media internet dalam mengubah berita menjadi hiburan sekaligus kritik membuat robot-robot ini menjadi topik perbincangan budaya yang sama. Pentingnya dengan isu politik dan keamanan yang serius, sementara Ratu Camilla beradaptasi dengan penggunaan robot di istana, Raja Charles fokus pada pandangan yang berbeda tentang bagaimana mesin seharusnya digunakan. Hal ini memunculkan pertanyaan apakah keduanya memiliki pandangan berbeda mengenai bagaimana keluarga kerajaan harus merespons perubahan teknologi. Charles adalah pengusung desain tradisional. Raja Charles sering menyatakan bahwa menggunakan kecerdasan buatan dan desain otomatis dalam arsitektur bisa menarik, tetapi juga membosankan. Ia berpendapat bahwa alat-alat ini menciptakan bangunan yang terasa kosong dan tidak mencerminkan kebutuhan nyata manusia. Ketika desain hanya berdasarkan data dan efisiensi, bisa jadi nilai-nilai manusiawi yang membuat suatu tempat terasa seperti rumah ikut hilang. Ia mendukung arsitektur klasik modern karena percaya bahwa metode-metode lama lebih memahami manusia dibandingkan mesin. Ia khawatir terlalu bergantung pada teknologi akan menghasilkan bangunan yang terasa hidup dan terputus dari komunitas di sekitarnya. Sejak tahun 1994, sang raja pernah memberikan pidato terkenal yang mengkritik rencana ekstensi Museum Nasional London, menyebutnya sebagai bunker karbohidrat yang mengerikan. Ia tidak senang dengan bangunan modern yang terlalu fokus pada kaca, beton, dan sudut-sudut tajam. Ia sempat bertanya, mengapa semua harus tinggi, kaku, dan dibuat hanya untuk fungsi? Hari ini, ia mungkin akan mengatakan bahwa desain yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan justru memperparah masalah ini. Ia khawatir bahwa fokus hanya pada biaya dan efisiensi akan membuat bangunan mengabaikan keindahan dan kenyamanan. Ia percaya bahwa komunitas lokal harus dilibatkan dalam membentuk tampilan lingkungan mereka, sebagai bentuk pengakuan atas layanan publik yang setia selama 17 tahun sejak pernikahannya. Ia yakin desain harus berbasis pada kebutuhan manusia nyata, bukan sekadar apa yang perangkat lunak anggap praktis atau menguntungkan. Charles turut serta dalam perencanaan sebuah bangunan dan taman di Oxford Center for Islamic Studies, menggunakan prinsip-prinsip seni dan arsitektur Islam. Ia memastikan proyek ini menunjukkan bagaimana keterampilan tradisional dan pengetahuan budaya dapat membentuk ruang dengan cara yang tak bisa direplikasi oleh kecerdasan buatan. Dalam bukunya,
yang terbit tahun 1989 berjudul A Vision of Britain. Ia menyampaikan pandangan bahwa metode lama seharusnya menjadi penuntun dalam arsitektur modern, bukan membiarkan mesin mengelola desain seperti soal matematika. Meskipun sebagian orang percaya bahwa kecerdasan buatan bisa memecahkan masalah perumahan lebih cepat dan dengan biaya lebih rendah, ia tetap mendukung perencanaan yang berfokus pada manusia, dan percaya bahwa tak semua hal harus dan bisa ditangani oleh teknologi. Misalnya, desain tidak harus diselesaikan dalam waktu 20 menit, atau bekerja setiap jam sesuai yang ditentukan mesin. Dua lembaga amal yang didukung Charles, Princess Regeneration Trust dan Princess Foundation for Building Community, bergabung untuk menyupport visinya tentang pembangunan masyarakat tanpa bergantung pada kecerdasan buatan. Foundry merupakan contoh paling terkenal dari pendekatan ini, menunjukkan bahwa gaya perencanaan kota lama masih relevan hingga hari ini. Nansen, proyek terbaru, menggabungkan desain klasik dengan fitur modern tanpa membiarkan mesin mengambil alih prosesnya. Tahun 2007, Charles membantu membeli rumah Dumfries dengan pinjaman sebesar 20 juta pound. Ia mengubahnya menjadi museum dan pusat pelatihan yang mengajarkan keterampilan tradisional. Proyek ini kemudian melahirkan Nokrun, perumahan yang dirancang dengan manusia sebagai prioritas, bukan rencana hasil generasi komputer. Charles banyak meluangkan waktu untuk mengerjakan proyek-proyek komunitas, menunjukkan bahwa ia sangat peduli untuk turut serta secara aktif dalam memperbaiki hal-hal yang lebih baik. Namun itu tidak satu-satunya hal yang disuarakannya. Dukungannya terhadap metode tradisional dalam membangun dan merancang juga mendorongnya untuk fokus pada lingkungan. Ia mulai menyerukan perlindungan alam jauh sebelum isu ini menjadi populer. Apa yang mendorongnya bertindak begitu dini, ketika sebagian besar orang masih belum memikirkan hal itu? Charles memang dikenal sebagai pelopor lingkungan, di luar mainstream lebih awal. Ia sudah aktif memperjuangkan kelestarian planet sejak lama. Kehidupan dan dedikasi kehidupan Pangeran Charles dalam konservasi lingkungan dan kemanusiaan. Pada tahun 70-an, ketika sebagian besar orang masih minim memikirkan isu-isu seperti ini, ia sudah menunjukkan ketertarikan yang luar biasa. Pada usia 21 tahun, ia memberikan pidato pertamanya tentang kekhawatiran lingkungan saat menjabat sebagai Ketua Komite Pedesaan Wales, menunjukkan bahwa semangatnya terhadap alam dan konservasi justru muncul sangat dini dalam hidupnya. Komitmen terhadap isu-isu lingkungan ini terus berkembang dari waktu ke waktu, dan ia secara konsisten memanfaatkan posisinya untuk menyadarkan masyarakat tentang urgensi melindungi dunia demi generasi mendatang. Charles mulai terlibat dalam pertanian berkebun setelah mengambil alih properti Highgrove pada tahun 1980. Dalam kapasitasnya sebagai duta masyarakat, ia menghadiri Kongres Dunia tentang osteoporosis di Lisabon. Pengalaman bekerja langsung dengan tanah membentuk pandangannya bahwa manusia seharusnya bekerja bersama alam, bukan melawan alam. Ia dikenal kerap menyatakan bahwa dirinya berbicara dengan tanaman dan pohon. Percaya bahwa koneksi semacam ini membantu manusia memahami dunia alam secara lebih dalam. Gaya berkebunnya bukan sekadar tentang menanam benda-benda, melainkan menciptakan ruang yang mendukung baik alam maupun manusia. Sebuah contohnya adalah Taman Penyembuhan yang ia bantu, desain untuk pameran bunga Chelsea tahun 2002, yang menggunakan pola dan simbol-simbol dari tradisi kuno untuk menciptakan lingkungan yang damai dan bermakna. Setelah pindah ke rumah Highgrove, Charles tertarik pada pertanian organik dan mulai mempelajari seluruh aspek pertanian berkelanjutan. Hal ini akhirnya memunculkan lahirnya merek Duchy Originals pada tahun 1990, yang kini menyediakan lebih dari 200 produk organik. Pada tahun 2010, merek ini telah mengumpulkan lebih dari 6 juta pound untuk amal pangeran. Charles sering berbicara langsung dengan petani agar memahami pekerjaan mereka, menunjukkan bahwa minatnya terhadap pertanian bersifat praktis dan fokus pada dukungan terhadap mereka yang bekerja di lahan. Ia telah menyuarakan kritik terhadap tanaman hasil rekayasa genetika, berpendapat bahwa tanaman semacam ini bisa menimbulkan masalah bagi manusia maupun lingkungan. Pada tahun 1998, ia menulis surat kepada Perdana Menteri Tony Blair untuk menyampaikan kekhawatirannya mengenai dampak tanaman rekayasa genetika terhadap pertanian tradisional. Ia tetap mendukung pertanian organik dan metode yang bekerja sesuai alam, bukan mencoba mengendalikan alam. Ia percaya pendekatan ini merupakan cara yang lebih baik dan aman untuk menanam makanan sambil menjaga planet kita. Kritik dan sorotan. Media terhadap Pangeran Charles. Seberapa besar peran keyakinan pribadinya dibandingkan dengan kehidupan pribadinya dalam menarik perhatian media yang begitu intens? Charles telah lama menjadi pusat perhatian media. Sejak lahir, kamera dan wartawan telah mengikuti setiap langkahnya. Dan perhatian media ini semakin meningkat seiring bertambahnya usia dan tanggung jawab publik yang ia emban. Hubungan antara Charles dan Pearce telah jadi rumit dan seringkali sulit, banyak dipengaruhi oleh dua pernikahannya,
dengan Diana dan kemudian Camilla. Bersamaan dengan drama dan kontroversi yang mengiringi kedua pernikahan ini, media juga terus memeriksa berbagai pernyataan dan tindakan Charles sebagai petunjuk tentang seperti apa kemungkinan raja yang akan ia tunjukkan, serta apakah ia akan tetap bebas berbicara sebagaimana selama ini. Pada akhir tahun 70-an, Charles dikenal sebagai pria lajang paling menarik di dunia. Namun saat menikah dengan Diana, ia dengan cepat terdorong ke latar belakang karena popularitas dan pesona luar biasa Diana. Setelah kecelakaan tragis yang menimpa Diana, media semakin agresif menyerbu kehidupan pribadi Charles, secara rutin melanggar privasinya dan mempublikasikan kisah-kisah memalukan yang menyakitkan hatinya. Saat wawancara ulang tahun 70, saat ditanya apakah ia akan terus menyuarakan pendapat kuatnya jika menjadi raja, Charles menyatakan bahwa ia memahami perbedaan antara menjadi pangeran dan menjadi raja. Ia mengatakan akan menyesuaikan pendekatannya karena ia bukan bodoh dan menyadari bahwa menjadi raja membutuhkan perilaku yang berbeda. Meskipun sering menerima liputan negatif dari media, Charles juga mendapat pengakuan atas gaya pribadinya dan pengaruhnya. Ia mendapat pujian dari berbagai majalah fashion dan desainer yang mengagumi komitmen terhadap pakaian tradisional Inggris. Pada tahun 2019, majalah Esquire menobatkannya sebagai pria paling bergaya di dunia. Pada tahun 2012, British GQ menyebutnya sebagai penjaga sejati gaya busana pria tradisional Inggris, sementara desainer asal Italia, Donatella Versace, menyebutnya sebagai ikon gaya. Belakangan ini, media juga mengakui pengaruhnya yang lebih luas. New Statesman menamakannya sebagai tokoh sayap kanan keempat, paling berpengaruh pada tahun 2023 dan menyebutnya sebagai seorang tradisionalis romantis. Majalah Time masuk daftar 100 orang paling berpengaruh pada tahun yang sama. Opini publik mengenai Charles pun berubah seiring waktu, menunjukkan betapa kompleks hubungan antara dirinya dan rakyat Inggris, serta bagaimana perubahannya sejak ia menjadi raja. Survei tahun 2018 menemukan bahwa 46% rakyat Inggris ingin Charles mengundurkan diri segera setelah ibunya wafat agar William bisa segera menjadi raja. Namun pada tahun 2021, tingkat persetujuannya telah meningkat menjadi 60%. Ketika Charles benar-benar naik tahta, popularitas awalnya berada di angka 42%, tetapi hasil survei terbaru menunjukkan bahwa popularitasnya terus meningkat sejak itu. Hingga Agustus 2025, Charles mendapat dukungan mayoritas dengan tingkat persetujuan sebesar 59%, dan 62% masyarakat percaya ia menjalankan tugasnya sebagai raja dengan baik. Ini menunjukkan bahwa berbagai kekhawatiran awal mengenai masa pemerintahannya perlahan telah reda. Kenaikan popularitasnya mungkin berkaitan dengan kesadaran publik yang semakin dalam terhadap cakupan sebenarnya dari usaha amal dan dampak komunitas yang telah ia lakukan selama bertahun-tahun. Bagaimana peran sejarah panjang kegiatan amal Charles dalam mengubah persepsi rakyat Inggris terhadap raja mereka yang baru? Kekuatan kekaryaan amal Pangeran Charles pada tahun 1976, setelah meninggalkan Angkatan Laut Kerajaan, Charles menggunakan uang sejumlah 7.500 pound sterling sebagai fondasi awal untuk membangun empire amal yang kini terus berkembang pesat, bantuan pensiun untuk memulai Yayasan Princess Trust. Langkah ini menjadi fondasi bagi jaringan besar lembaga amal. Seiring waktu, ia mendirikan 16 kelompok lain di bawah nama Princess Charities, yang kini menjadi organisasi amal multifokus terbesar di kerajaan Inggris. Bersama-sama, mereka mengumpulkan lebih dari 100 juta pound setiap tahun untuk mendukung berbagai bidang seperti pendidikan, program bagi remaja, lingkungan hidup, serta bisnis yang beretika. Sejak tahun 1979, dana kemanusiaan Raja Charles III telah memberikan lebih dari 73 juta pound kepada berbagai penyelenggaraan, menunjukkan komitmennya yang kuat dalam membantu sesama. Pada bulan September 2020, Princess Trust telah membantu lebih dari 1 juta anak muda dan mendukung peluncuran 12.500 usaha baru. Charles juga menjabat sebagai pelindung atau presiden dari lebih dari 800 organisasi amal selama masa dirinya sebagai Pangeran Wales, mencapai hampir seluruh bidang kegiatan amal. Upayanya memberi banyak orang akses terhadap dana, pelatihan, dan kesempatan yang sebelumnya tak mungkin mereka dapatkan, sehingga menciptakan perubahan nyata di berbagai komunitas di seluruh negeri. Ia menyadari perlunya memperluas karya amalnya di luar Britania Raya, sehingga ia mendirikan cabang internasional untuk menjangkau lebih banyak orang. Pada tahun 2010, Princess Charities Kanada diluncurkan dengan pendekatan yang sama seperti organisasi aslinya. Selama kunjungannya ke Kanada, ia menyoroti isu-isu penting seperti dukungan bagi remaja, hak tunanetra, lingkungan hidup, seni, penelitian kesehatan, perawatan lansia, pelestarian warisan budaya, serta pendidikan.
Ia juga mendirikan Princess Charities Australia di Melbourne untuk mengelola proyek-proyek di Australia dan wilayah lain, membantu upayanya membawa dampak positif di komunitas di seluruh dunia. Selama bertahun-tahun, Charles telah mendukung berbagai inisiatif untuk mengatasi masalah sosial besar. Pada tahun 1998, ia bersama putra-putranya ikut serta dalam acara-acara yang menyambut Hari Internasional untuk menghilangkan diskriminasi rasis. Ia juga menyuarakan penolakan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di bawah kepemimpinan pemimpin Rumania, Nicolae Ceausescu. Setelah Ceausescu digantikan, Charles mendukung Yayasan Farah yang membantu anak-anak yatim dan anak yang ditinggalkan di Rumania. Ia juga mendukung isu di Israel, termasuk memberi donasi pribadi kepada Pusat Perdamaian dan Inovasi Peres pada tahun 2020. Bagaimana pengalaman panjangnya sebagai pemimpin kemanusiaan akan membentuk cara pandangnya sebagai raja. Charles akhirnya menjadi raja ketika Ratu Elizabeth II meninggal dunia pada tanggal 8 September tahun 2022. Charles langsung menjadi raja setelah menunggu lebih lama dari siapapun yang pernah menjadi pewaris tahta dalam sejarah Inggris. Ia telah memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang Edward Segunda pada bulan April 2011, menjadikan perjalanannya menuju takhta sebagai yang paling panjang, yang berlangsung selama lebih dari 7 dekade. Pada usia 73 tahun, Charles juga menjadi orang tertua yang pernah menjadi penguasa kerajaan Inggris, melampaui William Shakespeare yang berusia 64 tahun saat ia menjadi raja pada tahun 830. Transisi sejarah ini menandai akhir dari masa pemerintahan terpanjang dalam sejarah Inggris dan pembukaan babak baru di bawah seorang raja yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya mempersiapkan diri untuk momen ini. Di hari setelah ibunya wafat, Charles memberikan pidato pertamanya sebagai monarki pada pukul 6 sore. Ia menghormati kenangan sang ibu dan mengumumkan bahwa putra tertuanya, William, akan menerima gelar Pangeran Wales. Keesokan harinya, Dewan Kenaikan Tahta secara resmi mengumumkan Charles sebagai raja dalam sebuah upacara yang pertama kali disiarkan langsung dalam sejarah Inggris. Ratu Camilla, Pangeran William, Perdana Menteri Liz Truss, serta 6 mantan Perdana Menteri hadir dalam acara tersebut. Pengumuman serupa dilakukan oleh pejabat lokal di seluruh kerajaan Inggris dan negara-negara lain yang mengakui monarki Britania. Charles dan Camilla dikoronasikan di Abad Westminster pada tanggal 6 Mei tahun 2023. Setelah bertahun-tahun perencanaan yang dikodekan sebagai Operasi Golden Orb, laporan menyebutkan bahwa Charles menginginkan acara tersebut lebih sederhana dan lebih modern dibandingkan koronasi ibunya pada tahun 1953. Rencananya adalah membuatnya lebih pendek, lebih kecil, kurang mahal, sekaligus lebih inklusif terhadap berbagai keyakinan dan komunitas guna mencerminkan keragaman masyarakat Inggris. Meskipun mengalami banyak perubahan, upacara tetap mengikuti tradisi gereja Inggris, termasuk sumpah, penyucian, penobatan, penyajian barang-barang kerajaan, serta penobatan di atas takhta. 2 bulan kemudian, mereka menghadiri ibadah Thanksgiving di Skotlandia, di mana Charles menerima kehormatan Skotlandia di Katedral St. Giles di Edinburgh.